Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam Pualam Kasih Bapa. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, dan senantiasa kita berlindung kepada Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari Mazmur 46. Kita akan belajar hanya dari 3 ayat. Semoga kita dikuatkan melalui pelajaran kita pagi ini. Yang pertama adalah ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tempat perlindungan adalah refuge. Kita tahu kata refugee, yaitu pengungsi. Pengungsi butuh tempat perlindungan, yaitu refuge. Nah, kita berlindung kepada Allah. Dan Allah adalah kekuatan kita. Allah adalah penolong yang terbukti. Karena Allah selalu hadir. Ini dipersaksikan oleh penulis Mazmur ini. Dan ini juga menjadi kesaksian kita. Allah selalu hadir. Dia adalah Immanuel. Mari kita lanjutkan dengan ayat yang terakhir. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Tuhan, T-U-H-A-N, semua huruf besar. Itu berarti nama Allah, Yahweh atau Jehovah. I am that I am, yang kekal, yang selalu ada. Kita mengenal Jehovah Nisi, Allah panji-panjiku. Jehovah Rafa, Allah penyembuhku. Dan di sini adalah Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Atau dalam bahasa Inggrisnya, The Lord of Hosts, atau The Lord of Heaven's Armies. Heaven's Armies, pasukan-pasukan malaikat. Ini adalah Jehovah Sabaoth, Ibu dan Bapak, saudara-saudari sekalian. Contoh yang paling nyata adalah di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Ketika itu, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-23. Lalu setiap kali Raja Aram mau menyerang kerajaan Israel, punya rencana, tapi ada yang memberitahukan rencana itu. Jadi Raja Aram bertanya-tanya, siapa ini? Siapa di antara kita yang adalah pengkhianat memberitahu? Tapi ternyata mereka mengatakan bukan, karena ada Nabi Elisa di kerajaan Israel yang mengetahui apa yang Tuanku Raja katakan di kamar tidur. Kalau gitu di mana Nabi Elisa itu? Kita tangkap dia. Oh, dia ada di Dotan. Lalu mereka mengepung kota Dotan. Saya sampai di ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Luar biasa, kota itu sudah dikepung. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Tapi Elisa menjawab demikian, jangan takut,
sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tentu bujangnya kaget. Mana mungkin lebih banyak kita hanya berdua, bertiga, atau sedikit orang. Mereka itu pasukan berkuda. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Allah pasukan surgawi itu mengirimkan pasukan berkuda yang berapi. Ini contoh yang nyata. Allah mengirimkan pasukan berkuda berapi. Mazmur 91 mengatakan Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya. Allah mengirimkan untuk menjagai anak-anak Tuhan. Saya ingin kasih contoh satu dari buku yang saya baca. I Declare. Di situ dikisahkan ada seorang profesor yang pergi dari Amerika ke China untuk melakukan field trip. Dan di China ternyata dia sakit yang luar biasa. Dan dia sedang pergi ke sebuah kota yang kecil, di mana tidak ada rumah sakit, hanya ada klinik yang kecil. Ternyata usus buntunya pecah dan racun sudah kemana-mana. Dan dokter di klinik yang kecil itu tidak bisa menolong. Profesor itu berada dalam keadaan setengah pingsan, sangat lemah. Tetapi di Amerika pada saat yang sama, tentu waktunya, jamnya berbeda. Di Amerika, ayah profesor yang adalah seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah. Dan ayah profesor itu sedang berkhotbah, terus mendengarkan satu suara dan ada perasaan. Lalu dia berkata, "Kita berhenti sebentar. Kita berdoa untuk putra saya. Ada sesuatu yang salah dengan putra saya. Mari kita berlutut dan berdoa." Dan mereka berdoa. Nah, kita kembali ke China sekarang. Pada saat itu sudah jam 1 malam hari. Tiba-tiba ada dokter yang datang ke klinik itu. Saya datang untuk menolong orang Amerika itu. Dan dokter ini bukan dokter biasa. Dokter ini adalah dokter yang menyertai Presiden Amerika ketika Presiden Amerika berkunjung ke China. Lalu dokter itu mengoperasi dan profesor dari China itu selamat. Besok paginya dokter itu mengunjungi dia. Setelah ngobrol-ngobrol, dokter itu bertanya, "Kemarin siapa 2 orang yang datang ke tempat saya, yang meminta supaya menolong kamu?" "Oh, tidak ada. Saya tidak kenal siapa-siapa. Saya baru di sini." "Ya, ada 2 orang. 2 orang berpakaian rapi dan berkata, kamu harus menolong orang ini. Dia orang penting." Orang ini adalah malaikat yang diutus Tuhan. 2 orang menolong. Pasukan surgawi diutus oleh Tuhan. Nah, Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth, beserta dengan kita, Immanuel. Lalu kita lanjutkan tadi bagian kedua, dari sini adalah kota benteng kita adalah Allah Yakub. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yakub kita tahu adalah anak dari Ishak, cucu dari Abraham.
Yakub menjalani hidup yang tidak mudah. Yakub lari dari Esau karena dia telah menipu Esau, mencuri hak kesulungannya, mencuri berkat dari Ishak. Dia melarikan diri dan dia hidup cukup lama di tempat lain. Dia menikah, dia punya anak banyak, dan 20 tahun kemudian dia kembali. Lalu Yakub menghadapi hidup yang sulit. Kenapa? Karena anaknya Yusuf itu dibuang oleh kakak-kakak dari Yusuf, dijual sampai ke negeri yang jauh. Yakub menderita sampai akhirnya terjadi kelaparan, dan Yakub beserta anak-anak yang lain datang ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Ketika Yakub sudah tua, bertemu dengan Yusuf, dan Yakub diminta memberkati anak-anak dari Yusuf. Yakub memberikan kesimpulan hidupnya seperti ini. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Memang hidupnya sulit, banyak ketakutan, kengerian, kegentaran. Tetapi Yakub menyimpulkan bahwa Allah adalah gembala. Gembala Yakub dari dulu sampai sekarang. Allah adalah malaikat yang telah melepaskan Yakub dari segala bahaya. Nah, Allah yang sama adalah kota benteng kita. Allah yang sama adalah kota benteng kita. Itu sebabnya ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu yang paling penting. Itu yang paling penting bagi kita. Allah adalah kota benteng kita. Tuhan semesta alam Jehovah Sabaoth selalu beserta dengan kita sepanjang hidup kita. Mari kita undang Allah masuk ke dalam perahu kita yang kecil, menjadi kapten kapal kita, menjadi pelindung kita, menjadi kekuatan kita untuk melewati badai yang besar ini. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan semesta alam Jehovah Sabaoth, Allah Yakub, kota benteng kita, kota bentengku, beserta denganku sepanjang hidupku, menjadi gembalaku, mengirimkan malaikat menolongku. Amin.